Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel Sahabat Berhijrah, belajar hidup dari jalan cerita. Seperti biasa, kita buka dapur dulu, jalan-jalan ke Surabaya. Jangan lupa beli seragam aku. Jumpa lagi dengan anak dulu kan. Terima kasih sudah mampir di channel aku. Kali ini kita akan membahas salah satu kisah pertempuran yang terjadi bahkan hampir 1 bulan. Pertempuran apa itu? So, tidak usah berlama-lama, happy watching. Perang Khandaq. Jika kita pernah mendengar nama ini, Perang Khandaq merupakan peperangan pembuktian antara mana yang hak dan juga mana yang batil, mana yang benar, mana yang salah, mana yang baik dan mana yang buruk. Perang ini terjadi pada bulan Syawal sekitar tahun 5 Hijriah, kurang lebih pada tahun 627 Masehi. Pertempuran ini dipelopori oleh beberapa gabungan yang terdiri dari kaum kafir Quraisy, kemudian sekutu-sekutu kaum Quraisy, dan juga dari kaum Yahudi dan Bani Nadir. Pertempuran ini terjadi kurang lebih tepatnya pada tanggal 31 Maret 627 Masehi dan terjadi kurang lebih 27 hari. Hampir 1 bulan ya. Penyebab dari perang Khandaq ini adalah karena balas dendam dari kaum Yahudi yakni suku Bani Nadir yang ingin membalaskan dendamnya kepada kaum muslimin yang telah sengaja mengusir mereka dari Mekah. Mereka ini kemudian menghasut kaum kafir Quraisy yang ada di Mekah untuk bergabung dengan mereka. Ayo sama-sama kita memerangi umat Islam. Sehingga jumlah dari gabungan dari kaum Yahudi, kaum kafir Quraisy serta sekutu-sekutu lainnya mencapai 10.000 orang pasukan. Sedangkan kaum muslimin hanya berjumlah 3.000 orang saja. Sebenarnya nggak imbang sih, tapi pasukan kaum muslimin tetap menyetujui peperangan tersebut. Sebelum berperang, tentu saja Rasulullah ini mengadakan musyawarah bersama kaum muslimin lainnya. Kira-kira gimana nih strategi yang tepat untuk peperangan kali ini? Kemudian dari musyawarah tersebut tercetuslah ide dari sahabat Rasul yang bernama Salman Al-Farisi, di mana Salman Al-Farisi ini merupakan ahli taktik dalam strategi perang. Beliau ini berasal dari Persia dan mengusulkan bagaimana kalau kita membangun parit dalam peperangan tersebut. Ini merupakan strategi dari orang Persia memang, yang menggunakan strategi tersebut untuk mengatasi atau menghadapi pasukan berkuda. Kemudian ide tersebut pun disetujui oleh Rasulullah SAW. Inilah alasan mengapa perang tersebut disebut sebagai perang Khandaq atau yang berarti perang parit. Selesai musyawarah, Rasulullah langsung memimpin penggalian parit tersebut bersama para sahabat yang lain. Penggalian ini dilakukan tepatnya dari arah di bagian barat ke arah timur kota Madinah, kurang lebih selama 9-10 hari. Parit ini dibangun memiliki panjang yang lumayan besar. Nanti paritnya itu kurang lebih 5,44 meter, lebarnya 4,62 meter, sedangkan tingginya mencapai 3,324 meter. Wow, lumayan besar ya. Sehingga kota Madinah terlihat seperti dibentengi karena ada parit tersebut. Nah, tepatnya pada hari pertempuran yang sudah ditentukan, kaum muslimin ini disiagakan oleh Rasulullah SAW. Dari kawasan barat ke timur kota Madinah, Zaid bin Harithah dan juga Sa'ad bin Ubadah diperintahkan membawa bendera Ansor. Ketika pasukan Quraisy sampai di lereng bukit Uhud, mereka ini mengira bahwa pasukan kaum muslimin akan menghadang mereka nih. Tetapi ternyata mereka salah menduga. Sesampainya mereka di depan pintu gerbang kota Madinah, mereka sangat kaget bukan main karena ada parit yang sangat besar yang membentengi kota Madinah. Ya bagaimana ketika mereka datang nih, tiba-tiba ada parit segede itu
Otomatis mereka bingung lah, mereka tercengang dan bingung bagaimana mereka masuk ke kota Madinah dengan melewati parit sebesar itu. Yalah, gimana nggak tercengang, mereka tiba-tiba melihat parit di sana. Kemudian mereka pun memutuskan untuk membangun perkemahan tepatnya di sebelah utara dari parit tersebut. Sambil mereka bingung bagaimana menyerang kaum muslimin, mereka perwira-perwira dari kaum Quraisy ini yang nekat untuk melewati parit tersebut. Ada nih beberapa perwira yang nekat untuk melewati parit tersebut. Tak langsung, jangankan melawan, mereka belum sampai aja nih udah ditebas, udah diserang oleh Ali bin Abi Thalib dengan beraninya. Akhirnya melihat pasukan kaum Quraisy yang habis dibantai oleh Ali bin Abi Thalib, mereka kemudian melemparkanlah itu tombak, anak panah ke arah kaum muslimin, sehingga peperangan tersebut terjadi secara tidak langsung. Dari tadi kan kaum Quraisy ini melemparkan tuh tombak sama anak panah ke mereka, kemudian kaum muslimin pun begitu juga sebaliknya, lemparlah itu anak tombak dan juga anak panah, sehingga pertempuran tersebut terjadi secara tidak langsung. Nggak langsung gitu mereka bertempur antar pedang gitu, enggak, tapi itu antar panah, antar tombak seperti itu. Nah, pada saat itu Bani Quraidah ini sengaja itu mengambil kesempatan untuk masuk ke kaum muslimin dan menghancurkan kaum muslimin. Sebenarnya Bani Quraidah ini berasal dari kaum Quraisy, salah satu sukunya lah. Mereka ini menyusulah itu ke kaum muslimin dan macam pura-pura bersahabatlah dengan mereka. Rasulullah pun menerimanya dengan baik, ya kan. Namun seorang tokoh Yahudi menghadap Rasulullah nih dan meminta izin kepada Rasulullah untuk melakukan taktik memecah belah musuh. Kemudian pertama, Nuaim bin Mas'ud menghadap kepada Bani Quraidah. Kemudian menemui pembesar kaum Quraisy, menyampaikan pendapat kepada kepala suku Bani Quraidah tersebut dan menyampaikan bahwa Abu Sufyan akan merencanakan peperangan serentak dengan kaum muslimin pada hari Sabtu. Dan tetapi menurut kepala dari Bani Quraidah tersebut, pantang bagi Bani Quraidah ini melakukan peperangan pada hari Sabtu. Namun setelah mereka mengancam kepala Bani Quraidah tersebut, kepala Bani Quraidah tetap nih pada pendiriannya, sehingga pertempuran tersebut pun tidak terjadi alias batal. Pasukan kaum kafir Quraisy yang tinggal cukup lama di kemah darurat itu semakin lama semakin tidak kondisional lagi kondisinya. Mereka mulai terganggu kesehatannya, ditambah lagi cuaca di sekitar kota Madinah itu yang dingin, ditambah lagi penyakit malaria yang ada di sekitar parit tersebut. Tak berhenti di situ, bahkan tak lama mereka ini kembali ke perkemahan mereka nih, datanglah itu angin kencang, angin besar macam badai yang memporak-porandakan perkemahan mereka. Akhirnya tanpa berpikir panjang dan AIUEOA, mereka pun kemudian bergegas meninggalkan perkemahan tersebut. Yalah, ada angin kencang, mereka ya itu menyelamatkan diri mereka masing-masing bagaimanapun supaya mereka ini tetap selamat. Mereka pun kemudian meninggalkan perkemahan tersebut. Nah, dengan pulangnya pasukan kaum kafir Quraisy ini, tentu Rasulullah dan para sahabat merasa lega karena pertempuran itu telah usai, dan bisa dipastikan bahwa pada perang tersebut tentu saja pemenangnya adalah kaum muslimin. Ya, pasukan muslimin menang telak, mereka langsung balik gitu, ya kan? Jadi itulah perang Khandaq ini dimenangkan oleh kaum muslimin. Bisa gitu ya, peperangan nggak secara langsung tetapi gitu karena ada parit itu tadi. Namun jangan kira dari peperangan tersebut walaupun mereka tidak perang secara langsung tapi terus nggak memakan korban, tetap peperangan ini pun memakan korban.
Hanya saja korban dari kaum muslimin ini tidak sebanyak dari kaum kafir Quraisy dan pasukannya. Lalu korbannya ini dari mana? Ya mulai dari yang anak panah dan juga tombak tadi yang dilontarkan. Kemudian mereka ini kan menunggu keputusan di Parit itu kan dari Bani Quraidah, bagaimana nih selanjutnya ini peperangan jadinya kapan gitu. Dari menunggu di sekitar Parit itu otomatis banyak pasukan yang terkena sakit, ditambah cuaca dingin, ada juga yang kena malaria ya kan, sehingga mereka pun belum lagi pas itu kemah itu ada angin besar itu, tentu peperangan ini pun tetap memakan korban 27 hari, hampir 1 bulan mereka di sekitar lokasi Parit tersebut. Tentu kesehatan mereka terganggu ya kan. Yang teman-teman itu tadi sedikit kisah mengenai perang Khandaq. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan kita semua mengenai perang. Menurut kalian apalagi yang terjadi pada perang Khandaq yang mungkin belum aku ceritakan, bisa kalian ceritakan di komen. Terima kasih, mohon maaf bila ada kekurangan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.